Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan membahas tema terkait tentang zakat. Bagi pemirsa yang ingin mengetahui detail terkait tentang zakat, alhamdulillah saya sudah menulis buku terkait tentang zakat dengan judul Pengantar Lengkap Zakat Kontemporer. Baik zakat klasik maupun zakat kontemporer saya bahas di buku ini lengkap dengan cara perhitungannya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah atau yang kita kenal dengan istilah ZIS. Tiga istilah ini sering tercampur. Terkadang dianggap beda sebeda-bedanya, terkadang kemudian dianggap sesuatu yang sama persis. Nah, ini yang harus kita bedakan. Apa sebenarnya zakat, infak, dan sedekah, perbedaannya seperti apa? Kalau kita bicara zakat, zakat itu kata ulama adalah bagian tertentu yang wajib dalam harta tertentu dan diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu. Jadi zakat itu serba tertentu. Hartanya yang dizakati tertentu, tidak setiap aset itu akan dizakati, wajib dizakati. Insya Allah nanti akan kita bahas satu persatu terkait apa saja aset yang wajib dizakati. Yang kedua, zakat itu bagiannya juga tertentu. 2,5% untuk zakat perdagangan, tidak bisa diotak-atik 5%, tidak bisa diotak-atik dikurangi. Yang ketiga adalah diberikan kepada kelompok tertentu. Maka zakat tidak bisa dijadikan sebagai pajak, karena alokasi pajak dengan alokasi zakat itu sangat berbeda. Dan yang terakhir adalah zakat itu waktunya juga tertentu. Maka ada yang keliru di kita adalah ketika kita melakukan zakat biasanya hanya Ramadan, padahal zakat itu tidak tergantung Ramadan. Zakat itu ada haulnya, tergantung tentang haulnya kapan. Cuma di kita biasanya zakat ini dibahas ketika Ramadan. Zakat yang ada pada Ramadan yaitu zakat fitrah. Ini adalah zakat. Lalu apa dengan infak? Infak kalau kita mengacu kepada Imam Al-Jurjani. Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat mengatakan al-infak huwa sorful mal ilal hajah. Infak itu artinya adalah menggunakan harta untuk keperluan tertentu. Itu namanya infak. Maka infak itu para jamaah khusus harta, tapi umum digunakan untuk keperluan apapun. Makanya kalau kita bicara infak, infak itu lebih umum untuk keperluan apapun, tapi khusus untuk harta. Makanya kalau kita lihat di Al-Quran, infak itu tidak hanya sesuatu yang baik. Bahkan infak itu bisa sesuatu yang haram. Ini yang mungkin agak sedikit aneh di kalangan kita. Tapi kita coba cek di Al-Quran. Di Al-Quran, infak ini bisa digunakan untuk kebutuhan secara mubah. Inilah yang dimaksud dalam surah Al-Kahf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffahi ala ma anfaqa fiha." Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait tentang orang yang menginfakkan hartanya untuk kebutuhan investasi. Infak yang sunnah, ini ayat paling favorit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka seperti orang yang menanam satu biji, yang dari satu biji ini kemudian akan muncul 3 tangkai, dan setiap tangkai akan memunculkan 100 biji. Ini adalah infak yang sering kita dengar. Tapi ingat, Al-Quran menyebutkan ada infak itu yang haram. Apa itu? Bisa kita temukan dalam surah Al-Anfal ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan hartanya untuk menghalangi di jalan Allah. Yang menggunakan orang kafir digunakan untuk sesuatu yang bisa menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti penggunaan harta untuk sesuatu yang diharamkan. Maka infak itu tidak hanya yang sunnah, tidak ada yang wajib. Bahkan menggunakan harta untuk keperluan-keperluan yang haram pun secara bahasa bisa dikatakan menjadi infak. Dan itu dipakai oleh Al-Quran. Termasuk zakat. Zakat ini termasuk infak. Karena zakat itu selalu pakai harta. Zakat tidak mungkin pakai senyuman. Maka zakat oleh Al-Quran terkadang menggunakan bahasa infak. Ini bisa kita temukan dalam surah At-Taubah ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah. Orang-orang yang kemudian menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah. Kalau kita baca kitab tafsir, maka ulama-ulama tafsir mengatakan yang dimaksud tidak menginfakkannya di jalan Allah adalah tidak membayar zakatnya. Maka zakat itu bagian terkecil dari infak. Karena zakat itu pasti pakai harta, sedangkan infak adalah menggunakan harta. Begitu juga kalau kita lihat nafkah keluarga yang wajib, itu Al-Quran menggunakan bahasa infak. Makanya dalam surah An-Nisa 34, Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba' wa bima anfaqu bin amwalihim. Laki-laki itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan qawwam karena satu dia punya keutamaan fisik dan lain sebagainya. Yang kedua adalah karena dia adalah orang yang menafkahi keluarganya. Maka nafkah yang wajib Al-Quran menggunakan bahasa infak. Karena Al-Quran itu menggunakan bahasa infak. Kenapa? Karena harta itu salah satunya digunakan untuk nafkah keluarga. Maka kalau kita bicara infak, infak itu intinya adalah menggunakan harta. Kita ke warung beli makanan, itu ya infak. Bahkan, mohon maaf, kita nyawer, itu secara bahasa juga bisa dikatakan infak. Kita ngasih uang ke masjid, itu juga bisa tergantung infak. Ini namanya infak. Lalu apa bedanya sodakoh? Nah, sodakoh itu kalau kita merujuk kepada Imam Al-Munawi. Al-Munawi mengatakan sodakoh itu berasal dari 3 kata. Sod, dal, kof. Satu kata dengan as-sidq. Satu kata dengan sidq. Apa artinya sidq? Kejujuran. Maka sodakoh itu kata Imam Al-Munawi adalah al-fi'lah allati yabdu biha sidqul iman. Segala tindakan, segala aktivitas, segala apapun itu yang menjadi bukti sidqul iman. Kebenaran, kejujuran, keimanan kita. Maka sodakoh itu khusus kebaikan, tapi sodakoh itu umum. Bisa menggunakan perkataan, bisa menggunakan perbuatan, dan juga bisa menggunakan harta. Inilah yang dikatakan sodakoh. Makanya dalam hadis kita akan temukan Rasulullah menyebutkan sodakoh itu bukan hanya dengan harta. Salah satunya bisa kita baca dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah mengatakan, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sodakoh. Setiap pagi kata Rasulullah SAW, setiap sendi kalian itu ada 360 sendi. Itu kalau bisa kata Rasulullah SAW wajib disodakoi. Maka kalau kita punya sendi 360, kalau kita kali per sendi dikalikan 1000, maka sodakoh tiap pagi sekitar 360.000. Ini kan berat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu tidak bisa sodakoh pakai harta, maka beliau melanjutkan, fakullu tasbihah sodakoh, wa kullu tahmidah sodakoh. Setiap baca subhanallah itu sodakoh. Wa kullu tahmidah sodakoh. Wa kullu tahlilah sodakoh. Wa kullu takbirah sodakoh. Wa amrun bil ma'ruf sodakoh. Maka kalau kita melihat hadis ini, segala kebaikan, kalimat thayyibah, sholat, itu semuanya dinilai sodakoh. Maka kalau bisa kita tiap pagi itu kalau baca wirid, baca zikir, jangan sampai kurang dari 360. Karena itu adalah mensedekahi seluruh sendi-sendi kita. Kalau kita masih tidak bisa wirid zikir 360, kata Rasulullah SAW, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Maka cukup untuk mensedekahi 360 sendi kita adalah 2 rakaat sholat duha yang kita lakukan. Maka kalau bisa kita sebelum keluar rumah, kita perlu mensedekahi tubuh kita. Tidak bisa pakai harta, pakai wirid. Tidak bisa pakai zikir, pakai wirid. Maka cukup sebelum keluar rumah, pastikan kita untuk melakukan sholat duha 2 rakaat. Ini bicara sodakoh. Dan zakat itu bagian sodakoh. Kenapa? Karena zakat itu bukti keimanan. Zakat itu sesuatu yang baik, bukti keimanan. Makanya Al-Quran menggunakan bahasa zakat, terkadang menggunakan bahasa sodakoh. Salah satunya adalah dalam surah Taubat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Sesungguhnya sodakoh-sodakoh itu diperuntukkan untuk fakir, untuk miskin, untuk amil, dan seterusnya. Ulama sepakat ayat ini meskipun menggunakan bahasa sodakoh, tapi yang dimaksud adalah zakat. Karena ayat ini bicara tentang alokasi
asnaf yang 8, alokasi zakat untuk 8 golongan. Termasuk sedekah wajib itu adalah nafkah. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan ma'at amta waladak fahuwalaka sodaqah. Sedekah itu salah satunya adalah nafkah yang kamu berikan kepada anakmu. Wa ma'at amta zaujatak fahuwalaka sodaqah. Apa yang kamu berikan nafkah kepada istrimu, maka itu termasuk sodaqah. Maka para jamaah yang saya hormati, sodaqah itu khusus kebaikan. Segala bentuk kebaikan itu adalah sodaqah. Bahkan kata Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sodaqah. Senyum pun kalau kita niati membahagiakan kepada orang, itu sodaqah. Bahkan dalam hadis yang lain agak vulgar, dikatakan wa fi wajhi ahadikum sodaqah. Pada kemaluan kalian ada sodaqah. Sahabat bertanya, bagaimana mungkin kita menyalurkan syahwat kita dapat sedekah? Kata Rasulullah, kalau engkau salurkan kemaluan kamu, syahwatmu kepada yang haram, maka menjadi yang haram. Tapi kalau itu kamu salurkan kepada istri halalmu, maka itu menjadi sedekah. Maka sedekah itu khusus kebaikan tapi umum. Bisa perbuatan, bisa tindakan, bisa harta. Maka para jamaah yang saya hormati, kalau kita bicara tentang apa irisan antara sedekah, antara infak, antara zakat. Maka kalau kita bicara sedekah khusus kebaikan, tapi umum bisa perbuatan, bisa perkataan, bisa harta. Tapi infak khusus harta, tapi umum bisa yang baik, bisa yang buruk. Maka kalau khususnya infak mentaksis umumnya sedekah, sedangkan khususnya sedekah mentaksis umumnya infak, inilah irisannya. Makanya irisannya adalah segala sesuatu yang baik kalau menggunakan harta maka bisa dikatakan sedekah, maka bisa dikatakan infak. Ini bisa kita temukan dalam surah Al-Baqarah. Ini menarik. Dalam surah Al-Baqarah 262, 263 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza." Di ayat 262 Allah menggunakan bahasa alladzina yunfikuna amwalahum, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Tapi di ayat selanjutnya Allah mengganti dengan menggunakan redaksi qaulum ma'rufu wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik dan kemudian permintaan maaf yang baik itu lebih baik dibandingkan sedekah yang diiringi dengan penyakit, mengungkit-ungkit, dan kemudian menyakitkan hati. Di ayat awal Allah menggunakan bahasa infak, yunfikun. Di ayat kedua diganti dengan sedekah. Karena segala sesuatu yang baik, kalau menggunakan harta, maka bisa dikatakan sedekah, bisa dikatakan infak. Maka para jamaah yang saya hormati, zakat itu bagian terkecil infak, juga bagian terkecil sedekah. Zakat bisa dikatakan infak, bisa dikatakan sedekah. Kenapa? Karena zakat itu pakai harta, maka zakat bagian dari infak. Karena zakat itu bukti kebaikan, bukti keimanan, sesuatu yang wajib, yang baik, maka zakat itu bagian dari sedekah. Maka kalau kita memahami zakat, infak, sedekah, harus kita tepatkan, harus kita jadikan sesuatu yang tepat, bahwasanya ketiganya saling beririsan, bukan sesuatu yang berbeda sama sekali. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.